terkapar usai duel dengan Hernando Ari. Pemain Filipina Adrian Ugelvic sampai dibawa ambulans ke rumah sakit. Begini kondisinya. Skill kelas dunia. Ragnar Oratmangoen terpaksa pimpin lini depan Indonesia walaupun bukan striker di Liga Belanda. Gol kelas dunia. Gol cantik Tom Haye disebut mirip bintang Real Madrid berhasil jebol gawang kiper juara Liga 1. Tom Haye singgung supporter timnas Indonesia usai kalahkan Filipina dan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sudah hancur lebur. Pemain Thailand menangis usai gagal ke babak 3 kualifikasi Piala Dunia. Alhamdulillah, selain lolos babak ketiga, timnas Indonesia raih tiket Piala Asia 2027. Melonjak tajam. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe tolong subscribe channel ini. Pertandingan Timnas Indonesia versus Timnas Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sempat terhenti usai Adrian Ugelvic dan Hernando Ari Sutaryadi berduel udara. Salah satu pemain harus dibawa dengan ambulans ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut. Kejadian cukup mengerikan terjadi pada laga memasuki menit ke-86. Ugelvic harus terkapar di lapangan ketika ingin menyambar umpan. Sang pemain sedang melakukan duel udara dengan Hernando Ari. Tapi sayangnya pemain bernomor punggung 17 itu gagal menang dalam perebutan dan harus jatuh. Di saat inilah Ugelvic harus terkapar. Pasalnya ia salah mendarat karena kepalanya mengenai lapangan terlebih dahulu. Situasi pun sempat tegang dan untungnya tim medis cepat bergerak. Ugelvic tampak mengalami cedera serius. Pertolongan pertama pun langsung dilakukan. Tak lama, sang pemain langsung dilarikan dengan menggunakan mobil ambulans untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Sementara pertandingan Timnas Indonesia kontra Filipina telah berakhir. Skuad Garuda menang 2-0 lewat gol Tom Haye dan Rizky Ridho. Kemenangan yang sangat penting dan bersejarah. Sebab Timnas Indonesia memastikan tiket ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ragnar Oratmangoen akan memimpin lini depan Timnas Indonesia meski bukan seorang striker murni, tak ada opsi lebih baik dari Liga 1. Timnas Indonesia masih memiliki satu kekurangan besar, yaitu absennya pencetak gol tulen. Tim Garuda akan menantang Filipina pada laga terakhir Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa 11 Juni 2024. Ragnar Oratmangoen menjadi tumpuan realistis untuk membobol gawang Neil Etheridge. Jika di posisi lain terdapat opsi cukup dalam sektor penyerang tergolong tipis. Dalam 5 pertandingan sebelumnya di Grup F, hanya 1 gol Indonesia dari total 6 yang dicetak striker. Satu-satunya gol penyerang itu dilakukan Ramadan Sananta pada kemenangan 3-0 atas Vietnam. Oratmangoen pun sebenarnya turut mencetak gol pada laga itu, tetapi dilakukan saat ia berposisi winger kiri. Dalam skuad sekarang, praktis hanya ada Dimas Derajat sebagai pemain berposisi nomor 9 asli. Namun ia tak pernah bisa menunjukkan insting tajamnya, kecuali melawan tim lemah Brunei Darussalam. Rafael Struijk bermain sebagai winger di tim senior ADO Den Haag. Alhasil tugas menjadi ujung tombak di emban Oratmangoen, seorang winger dan gelandang serang di Liga Belanda. Pemain mualaf itu mencatatkan 27 penampilan di Eredivisie musim ini bersama Fortuna Sittard. Tak ada satupun dari 27 laga tersebut ia lakoni sebagai penyerang.
Ia cakap bermain di 3 posisi di belakang penyerang, yaitu winger kanan, gelandang serang, dan winger kiri. Alhasil, tak heran jika ia kesulitan mencetak gol saat melawan Irak pada Kamis lalu. Kami percaya diri sebagai tim bahwa kami bisa memenangkan pertandingan, ujar Orat Mangoen. Kemudian harapan saya sendiri semoga bisa mencetak gol di GBK. Melawan Filipina yang lebih lemah, semestinya Garuda tak kesulitan mencetak 2 hingga 3 gol kemenangan. Gol cantik Tom Haye ke gawang Filipina menjadi sorotan di media sosial dalam pertandingan Timnas Indonesia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa 11 Juni 2024 ini menjadi laga terakhir putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tom Haye membuka keunggulan bagi Timnas Indonesia dari gol jarak jauh di menit 32. Bahkan tendangan jarak jauh itu disamakan dengan gol bintang Real Madrid Jude Bellingham saat mencetak gol ke gawang Barcelona musim lalu. Pelatih Filipina melakukan rotasi dengan menurunkan kiper utama Persib Bandung, Kevin Mendoza. Kevin merupakan juara Liga 1. Timnas Indonesia sempat kesulitan untuk melakukan serangan. Bahkan tak sedikit peluang yang akhirnya digagalkan oleh Kevin. Sebut saja saat peluang Ragnar Orat Mangoen yang masih menyamping ke gawang hingga peluang sulit dari Calvin Verdon. Sampai akhirnya aksi individu Tom Haye pun mampu membawa keunggulan bagi Timnas Indonesia. Tom Haye mendapatkan bola dari Nathan Chu Aon dan menggiring bola ke bagian tengah luar kotak penalti. Dia pun menendang ke arah kiri gawang hingga sulit digapai oleh Kevin Mendoza. Tom Haye pun tak kuasa melakukan selebrasi bersama pemain Timnas Indonesia lainnya. Bahkan mantan pemain SC Heerenveen ini pun menitikkan air mata. Hingga artikel ini dibuat, Timnas Indonesia pun unggul dengan skor 1-0 di akhir babak pertama. Gelandang Timnas Indonesia, Tom Haye, menyinggung seputar dukungan para supporter setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 2-0. Skuad Garuda akhirnya berhasil mengamankan jalan ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berkat kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno. Timnas Indonesia perlu menunggu hingga pertandingan terakhir Grup F setelah kalah 0-2 dari Irak pada Kamis 6 Juni 2024. Bertanding di laga penentu kontra Filipina, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil tampil mendominasi sedari menit pertama. Tom Haye sukses mencetak gol pembuka melalui tembakan indahnya dari luar kotak penalti. Rizky Ridho kemudian menggandakan skor setelah menanduk umpan dari Nathan Chu Aon dalam situasi sepakan bebas. Setelah pertandingan, Tom Haye mengutarakan isi hatinya berkat keberhasilan Timnas Indonesia ke putaran ketiga. Ini adalah laga penting bagi kami dan kami membuktikan bahwa kami bisa menang di laga ini. Pertandingan ini pun menjadi gol pertama saya. Saya tidak bisa bernapas karena feeling ini. Tim kami sudah menunjukkan kerja keras sejak menit pertama, kami bangga satu sama lain, feeling ini sangat luar biasa. Terakhir, Haye menyinggung seputar para supporter Timnas Indonesia yang memberikan dampak luar biasa dengan berimbas kemenangan ini. Ya, dari momen kedatangan pertama kali ke sini, supporter sangat luar biasa. Bahkan pada pertandingan ini, Timnas Indonesia didapatkan dukungan sejak menit pertama. Para pemain Thailand tertunduk lesu dan beberapa lainnya menangis usai dipastikan gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus tak bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Thailand dipastikan finish di peringkat ketiga grup C babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Thailand sebenarnya memiliki poin yang sama dengan Cina yang finish di posisi runner-up grup C dengan sama-sama mengemas 8 poin. Namun Thailand kalah dalam head-to-head melawan Cina. Di pertemuan pertama, Thailand kalah 1-2 dari Cina. Lalu di leg kedua, Thailand main imbang 1-1 lawan Cina. Thailand juga sudah berjuang habis-habis di laga terakhir grup C melawan Singapura di Stadion Raja Mangala.
Thailand berhasil menang 3-1 atas Singapura berkat gol Suphanat Muanta Poramet Ajvirai dan Jaron Sakfongkorn. Sedangkan gol sematawayang Singapura dicetak Iksan Fandi Ahmad. Hasil 3-1 ini membuat Thailand menyamai poin, jumlah gol memasukkan, jumlah gol kemasukan, dan selisih gol dengan Cina. Sayangnya Thailand kalah dalam head-to-head dengan Cina sehingga gagal lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 sekaligus tak bisa lolos langsung ke putaran final Piala Asia 2027. Usai peluit akhir dibunyikan, para pemain Thailand langsung berjatuhan di lapangan. Mereka tampak bersedih termasuk kapten Thailand Teratin Bunmatan yang tampak sedih lalu mengusap air matanya. Di sisi lain, pelatih Thailand Masatada Isi tampak datar ketika menyalami pemain dan pelatih Singapura usai pertandingan. Begitu juga Ketua Asosiasi Sepak Bola Thailand Nualpan Lamsam alias Madam Pang yang terlihat kecewa. Di sisi lain, pada pertandingan terakhirnya, Cina kalah 0-1 dari tuan rumah Korea Selatan pada pertandingan yang berlangsung di Stadion Seoul. Namun kekalahan 0-1 cukup mengamankan posisi Cina finish di posisi runner-up grup C babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos langsung ke Piala Asia 2027. Sementara Thailand harus melalui kualifikasi Piala Asia 2027. Alhamdulillah, selain lolos babak ketiga, Timnas Indonesia raih tiket Piala Asia 2027. Timnas Indonesia berhasil memastikan lolos ke putaran final Piala Asia 2027. Kepastian itu didapat usai Indonesia melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sekaligus meraih tiket lolos ke Piala Asia 2027. Indonesia berhasil finish di posisi runner-up grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan mengemas 10 poin dari 6 pertandingan yang dilakoni. Pada pertandingan terakhir grup F, Timnas Indonesia sukses menang atas Filipina di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Selain lolos ke Piala Asia 2027, Indonesia juga berhasil mendampingi Irak sebagai juara grup F lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan diikuti 18 negara. Di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, 18 negara itu akan terbagi dalam 3 grup. Masing-masing grup akan dihuni 6 tim. 2 tim teratas masing-masing tim akan langsung lolos ke Piala Dunia 2026. Sementara tim peringkat ketiga dan keempat masing-masing grup akan melaju ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 6 tim yang lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dibagi dalam 2 grup. Juara grup akan lolos ke Piala Dunia 2026, sedangkan runner-up akan melaju ke babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim yang lolos ke babak kelima kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan duel dalam 2 leg pertandingan yang menjadi penentu wakil untuk berlaga ke babak playoff antar konfederasi. Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Filipina di matchday pamungkas grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia memastikan tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan putaran final Piala Asia 2027 setelah memenangkan laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kemenangan ini membuat skuad Garuda finish di posisi 2 grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 10 angka. Koleksi 10 angka takkan membuat Timnas Indonesia tergeser dari posisi 2 grup F yang menggaransi tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dan Piala Asia 2027. Timnas Indonesia hanya kalah dari Irak yang finish sebagai juara grup F dengan 15 angka. Irak masih bisa menambah pundi-pundi poin mengingat dini hari nanti akan menjamu Vietnam di matchday pamungkas grup F. Kemenangan atas Filipina membuat Timnas Indonesia mendapatkan tambahan poin di ranking FIFA.
Kondisi ini membuat timnas Indonesia diprediksi naik 3 peringkat dari posisi 136 ke 133 dunia. Sebanyak 3 negara yang disalib timnas Indonesia adalah Malaysia yang harus turun ke peringkat 136, Rwanda 135 dan Kepulauan Faroe 134. Timnas Indonesia akan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai September 2024. Sebanyak 18 negara ambil bagian di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim-tim yang finish di posisi 1 dan 2 di masing-masing grup 6 negara berhak lolos ke Piala Dunia 2026.